Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita coba melihat sisi yang mungkin banyak orang kurang lagi peduli atau tidak lakukan lagi, ya, yaitu membaca buku. Dan ini adalah salah satu buku yang ada di kantor majalah Syahid di Jakarta. Dahsyatnya gerakan sholat, yang ditulis oleh Jalal Syafi'i. Di bagian depan cover tertulis bahwa yang pertama-tama dipertanyakan atau diperhitungkan terhadap seseorang hamba pada hari kiamat dan dari amal perbuatannya adalah tentang sholatnya. Apabila sholat baik maka dia beruntung dan sukses, dan apabila sholatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. Jadi kalau ada orang Islam kemudian tidak sholat, maka sangat rugi dia. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu besar, baik dalam kebaikan yang sifatnya langsung dirasakan di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih yang nanti dibutuhkan di akhirat. Bahkan kalau kita baca dari buku ini, ya, itu dijelaskan bahwa ada manfaat langsung yang dirasakan oleh tubuh ketika seseorang itu menjalankan sholat. Saya ambil contoh di sini adalah tentang duduk di antara dua sujud. Itu dituliskan di sini bahwa orang yang melakukan sujud itu seluruh sistem otot tubuh, ya, itu harus bekerja sama terlebih dahulu untuk mencurahkan tenaga yang relatif lebih besar. Karena itu gerakan sujud untuk yang kedua kalinya akan dapat membantu meningkatkan kemampuan gabungan sistem otot tersebut, ya, sehingga semakin meningkatkan kemampuan kerja organ-organ penting tubuh manusia. Jadi sujud, ya, ini juga menjadi sebuah hal yang menarik bahwa ternyata ada hikmah, ya, dari diperintahkannya sujud kedua di dalam sholat. Jadi sujud itu tidak cukup sekali, tapi ada sujud kedua, dan sujud kedua itu disebutkan akan memberikan peningkatan kemampuan organ penting tubuh yang pada akhirnya dapat menjadikan suplai darah pada otak lebih banyak lagi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berinovasi. Subhanallah. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dia tidak saja rugi di akhirat, tapi juga rugi pada dirinya sendiri, rugi pada tubuhnya sendiri. Boleh jadi juga dia tidak memenuhi hak dari tubuh itu sendiri. Kalau sekarang ada istilah hak asasi manusia, maka sebenarnya Islam itu sudah mengenal konsep hak asasi tubuh, dan hak asasi tubuh itu, ya, diantaranya bisa dipenuhi dengan mendirikan sholat, ya, yang merupakan satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang selalu mengerjakan sholat, maka pekerjaannya tidak akan sia-sia dan ia berhak mendapat janji Allah dan mendapatkan surganya, dimasukkan ke dalam surganya. Begitu juga sebaliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan demikian, sahabat sekalian yang berbahagia, jika mendengar waktu, ya, adzan dikumandangkan, segeralah berniat untuk sholat. Tinggalkan aktivitas-aktivitas yang memang tidak mendesak untuk dikerjakan, atau kita punya kebebasan untuk memilih. Nah, kalau posisinya pada keadaan seperti tersebut, ya, seperti hal itu, maka lebih baik dirikan sholat. Apalagi kalau sekedar pegang HP, sedang chatting, sedang game online dan seterusnya, tinggalkan, kita dirikan dulu sholat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah menarik adalah mengapa di dalam seluruh urusan sholat itu, termasuk adalah yang sunnah, itu harus dikerjakan. Ada satu nukilan pendapat dari Imam Al-Ghazali di buku ini bahwa, ya, yang wajib dan yang sunnah pada sholat itu semuanya harus dikerjakan, karena dia seperti konstruk tubuh manusia. Ada jantung, ada hati, kemudian ada tangan, ada kaki. Yang wajib itu seperti halnya jantung, paru-paru, organ-organ penting di dalam tubuh. Kemudian yang sunnah itu seperti tangan, kaki, dan seterusnya. Kan sayang kalau kemudian kita hidup sedangkan misalnya kaki tidak ada dan seterusnya, akan mengurangi, ya, kemanfaatan hidup kita, juga mengurangi aktivitas hidup kita itu sendiri. Dan yang lebih penting di dalam sholat itu juga ada ruh, ada niat,
ada jiwa yang tentu saja itu merupakan sarana terbaik untuk manusia tetap bisa berpikir positif, kemudian bisa memiliki ya kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Maka tidak mengherankan jika ada ungkapan bahwa sebenarnya esensi hidup ini adalah menunggu sholat, karena bekerja itu adalah selingan ya dari orang yang beriman menunggu tibanya waktu sholat. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, ini merupakan sebuah pencerahan bagi kita semua bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sejatinya adalah kebutuhan. Bagaimana kita sampai pada satu pemahaman dan kesadaran bahwa sholat itu kebutuhan? Kita sendiri harus banyak untuk melakukan proses pencarian, menemukan hikmah-hikmah di dalamnya, dan seterusnya. Semoga dengan apa yang dipaparkan secara ringkas dari buku yang cukup tebal lah ini ya kalau dibaca, tapi kalau konsennya setengah hari bisalah selesai semuanya, bisa memberikan manfaat dan semangat bagi kehidupan kita bahwa sholat bukan sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Orang yang mengerjakan sholat tidak saja beruntung nanti di akhirat, tetapi juga sekarang di dunia, bahkan pada tubuhnya itu sendiri. Oleh karena itu, mari menjadi pribadi yang senantiasa mendirikan sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mampukan, semoga Allah istiqomahkan sehingga kita bertemu dengannya pada saat ajal tiba nanti. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.